Ini terus terang saja, karena di wilayah kami itu bisa dikatakan kalau kami mau merintis di satu desa yang belum ada GPDI, ada teman-teman yang sepertinya dia menjadi raja. Dalam hal ini gembala-gembala kalau ada paketnya ya masuklah, kalau tidak ada selesai. Itu pun selalu dihimbau oleh ketua kami bahwa tetap dihubungi ya yang mungkin jauh dari jangkauan kota. Membantu ladang-ladang baru termasuk. Padahal Dairi Timur itu sangat potensial dengan ladang baru. Api pantai Kosta menyala bersama. Holy bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun dasar iman. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, oh, oh. Selamat sore Holy Lovers, selamat bertemu kembali pada acara Sersan, serius tapi santai. Kali ini saya bersama-sama hamba Tuhan di daerah Dairi. Ada yang dari utara, timur, barat, dan nanti sebentar mereka akan memperkenalkan diri masing-masing. Hal ini dilakukan untuk bisa
lebih dekat dengan hamba-hamba Tuhan, dengan gembala-gembala khususnya majelis wilayah yang sudah melayani begitu luar biasa di wilayah mereka masing-masing. Karena itu kami dari Holy Channel ingin lebih dekat dengan mereka sehingga kami juga tahu sejauh mana apa yang mereka alami, pergumulan, tantangan, dan peluang-peluang yang ada di wilayah ini, sehingga bisa juga menjadi berkat bukan hanya bagi kita yang ada di sini, tapi bagi seluruh hamba Tuhan yang ada di seluruh Aceh. Baik, Bapak-bapak semuanya, selamat sore, selamat ketemu. Selamat sore. Puji Tuhan ya. Pada kesempatan ini kita akan sharing bersama-sama. Jadi saya minta Bapak Ketuanya memperkenalkan dulu pertama personel yang ada, yaitu sekretaris dan benderanya. Pertama dari wilayah Barat, silakan. Oke, puji Tuhan. Saya sebagai ketua Majelis Wilayah dari Barat dan sekretaris Pendeta Edison Simamora dan bendaharanya Pendeta Join Rekasi Tebu. Shalom. Baik, itu tadi. Yang berikutnya dari Dairi Timur, silakan Pak. Oke, saya memperkenalkan Majelis Wilayah dari Dairi Timur. Saya Pendeta Abner Shombing sebagai ketua. Di sebelah kiri saya ini Pendeta Husor Utasoid, dan yang di sebelah kirinya lagi Pendeta Johnson Pandiangan sebagai bendahara di wilayah Dairi Timur. Oke, baik, luar biasa. Dan yang terakhir dari wilayah Dairi Utara, silakan Pak Ketuanya. Terima kasih. Saya sebagai Ketua Wilayah Dairi Utara, Pendeta Benyamin Sinaga, dan di sebelah kanan saya Bendahara Wilayah. Shalom, bentuk semua. Pendeta Yoel Situmorang dan Sekretaris Pendeta Esron Pranginangin. Haleluya. Baik, puji Tuhan ya. Dan kita masuk kepada sharing kita yang pertama. Boleh nggak diberikan ini Bapak Majelis Wilayah gambaran umum tentang pelayanan di wilayah Dairi, khususnya Utara, Timur, Barat ini? Kalau saya perhatikan kami yang ada di Dairi Barat, yang keadaan di Dairi Barat ini sebenarnya cukup bagus, cuman hanya karena letak geografis antara pelayanan yang satu dengan yang lain agak lumayan jauh, jauh. Dan terus kemudian juga kebetulan kalau saya perhatikan di Dairi Barat sana itu infrastrukturnya agak agak sedikit tertinggal karena jalan-jalan kebanyakan tuh agak rusak. Jadi kadang-kadang mereka juga kalau datang ke Sidikalang sini sebenarnya karena jalan kurang bagus jadi membutuhkan waktu yang agak lebih lama. Lebih lama ya. Lebih lama. Jadi kira-kira berapa kali pertemuan yang dilakukan sekali kita? Dalam satu bulan berapa kali? Kami sih fellowship kami tetap kami lakukan sekali sebulan ya. Itu setiap minggu kedua itu rutin kami lakukan fellowship itu. Gimana gambaran kedatangan hamba Tuhan yang hadir? Apakah datang itu semuanya atau berapa persen biasanya? Ya puji Tuhan, memang kalau saya perhatikan gembala-gembala yang di Dairi Barat cukup antusias lah, dan mereka selalu berupaya hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan wilayah yang kita adakan gitu. Jadi walaupun memang medannya seperti itu, tapi mereka tetap bisa meluangkan waktu untuk hadir gitu. Ya. Kalau di wilayah Dairi
Barat ada berapa gembala sidang kira-kira? Penggembalaan dari Barat itu 34 jemaat, ya? jemaat itu hanya ada tinggal satu pos PI ya, ada tiga. Sekarang sudah sedang dibangun, jadi hanya tinggal satu. Itu pun nanti akan segera di bulan depan akan diadakan peletakan batu pertama. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya memang program kami juga satu pos PI 1 tahun. Jadi sebenarnya dari masa periode sebenarnya sudah berjalan, cuman tahun 2020 ini sangat terkendala karena masalah COVID ini. Sebenarnya ada pos PI yang akan mau kita buka ya, itu, cuman karena masalah COVID ini akhirnya jadi agak terkendala untuk kita mulai. Tapi sebenarnya peluang juga sebenarnya masih tetap luas ya. Lihat dari kemungkinan luas wilayah dari barat cukup luas ya, masih akan dijangkau ya. Iya, Tuhan. Berarti program ketua kita yang pernah sampaikan minimal satu wilayah udah terpenuhi atau gimana? Sebenarnya sudah terpenuhi, cuman yang saya bilang tadi tahun 2020 ini tidak ada karena tidak sempat karena keadaan COVID ini. Sebenarnya sudah ada yang kita didik itu sebenarnya ada. Ya, kita doakan mungkin tahun ini kita akan lanjuti itu. Iya. Oke, kita beralih dulu ke timur lah ya. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pendeta Abner Sihombing. Ya. Ini teman seangkatan saya ini dulu ini. Luar biasa ini hambanya. Dan ya, kita minta bagaimana gambaran pelayanan di wilayah timur ini, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Saya kasih gambaran tentang wilayah dari timur. Ya, jadi tadi daerah itu dibagi 3 wilayah. Jadi wilayah dari timur itu meliputi beberapa kecamatan. Itu kalau kita datang dari Medan itu dimulai dari Tanjung Beringin, Pak. Itu sudah wilayah dari timur, terus sampai di Sumbul di arah Tiga Baru, baru sampai di kota Sidikalang. Terus secara luasnya 1 kabupaten itu Kabupaten Papak Barat, yang notabene di sana sudah ada 6 gereja kita, itu masuk wilayah dari timur sampai ke perbatasan arah Sanggul. Itu masih tetap wilayah dari timur. Itulah luas lokasi yang disebut dengan dari timur. Ada berapa gereja di bawah wilayah Bapak ini? Sekarang sudah ada 37 gereja dan 2 pos PI. Wah, nah, itu. Biasa ya, 2 pos PI. Iya, Pak. Di gambaran yang diberikan, maaf, itu anjuran Pak Ketua kemarin minimal 1 udah melewati lah berarti ya? Sudah, Pak, sudah. Berapa yang tambah sejak Bapak menjabat wilayah ini? Kalau yang sudah tambah sudah ada 7 gereja, Pak. 7 gereja? Iya. Wah. Kira-kira masih ada peluang nggak ini ke depan ini? Sangat banyak, Pak. Satu yang mungkin agak dalam rangka cepat ini Silalahi, Pak. Sudah ada di sana pendeta kita 2 kepala keluarga dan mereka PNS di sana Silalahi. Sudah beberapa kali saya temui dan kita akan rencanakan segera buka di sana, Pak. Di sana. Iya. Oke. Dan tanah sudah ada di sana. Iya. Oke. Oke. Baik, kita ke utara ya, Bapak Pendeta Benyamin Sinaga. Ya, silakan Pak. Kira-kira gambaran umum pelayanan kita dari utara. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Wilayah dari utara itu mencakup 3 kecamatan, yaitu Gunung Stember, Tanah Pinen, dan Tigalingga. Di daerah ini memang dari 3 wilayah dari utara lah, mungkin dari jumlah
gereja yang mungkin lebih sedikit dari wilayah timur dan barat. Sekarang ini jumlah gereja di wilayah kita ada 22 gereja yang digembalakan 18 gembala. Dan dari 22 gereja ini sampai saat ini jumlah jemaat di sana lebih kurang 1.360 jiwa. Saya ulang dulu, Pak. Tadi berapa gereja? Gereja 22. 22, tapi gembalanya? Gembalanya 18. 18. Berarti ada cabang. Ada Ada seorang gembala, dia punya gereja 4. Ya, ada satu gembala lagi, dia punya 2 gereja. Ya, jadi itulah sedikit situasi di wilayah Dairi Utara. Sebenarnya di wilayah kita melihat peta lokasi di daerah kita ini di 3 kecamatan ini memang dari jarak antara gereja yang satu dengan yang lain masih memungkinkan untuk dibuka pos PI. Kalau kami petakan bisa di 3 kecamatan ini di Dairi Utara ini sangat berpeluang untuk minimal 4 dan 5 pos PI atau gereja yang bisa dirintis lagi. Jadi semenjak Bapak di wilayah Dairi Utara pada periode ini sudah ada berapa yang tambah? Kepengurusan wilayah Dairi Utara ini sedikit perlu kami sampaikan, ini transisi berhubung ada kekosongan ketua, jadi yang pendeta almarhum Pendeta Ginting, apa yang menjadi visi misi dari ketua MD Majelis Daerah kita membangun atau mendirikan satu gereja minimal 1 tahun. Kami memang dalam hal ini masih di dalam pergumulan, ya. Mudah-mudahan dalam transisi ke depan ini kepengurusan kami ini bisa kami wujudkan untuk visi ini, dan kami sudah mulai petakan, sudah mulai kami jajaki sampai akhir periode ini kami akan berjuang berusaha dengan batas waktu yang tidak lama. Di periode ini kami akan mewujudkan apa yang menjadi visi misi ketua MD kita, dan memang sudah ada yang kami sudah jajaki di satu daerah, sudah ada di sana satu keluarga yang bisa akan kita jadikan betul loncatannya. Kami akan tindak lanjut seterusnya. Dan memang di daerah Dairi Utara hampir dengan Dairi Barat, jangkauan hamba-hamba Tuhan di daerah kami itu cukup medannya berat. Kalau dibuat di satu pertengahan, jangkauan dari hamba Tuhan untuk menjangkau ke pertengahan itu bisa sampai 3 jam. Ada satu gembala di wilayah kita itu sudah di perbatasan Laubalang, daerah Tanah Karo, ya. Jadi sekitar 3 jam dia untuk bisa mencapai ke titik pertengahan di wilayah kami. Jadi itu salah satu agak kesulitan yang berat. Ya, dan memang kami selalu upayakan sekali sebulan ada fellowship kita, pertemuan kita, meskipun hamba Tuhan ini karena memang medannya begitu jauh dan jalannya memang begitu berat, ya, tapi beliau tetap berjuang untuk bisa datang dalam pertemuan-pertemuan kita. Nah, langsung ke sekretaris Bapak dulu lah, ya. Bapak Sekretaris, kira-kira hal-hal apa yang Bapak rasakan sebagai sekretaris yang menjadi kendala-kendala dalam pelayanan dalam bidang Bapak sebagai sekretaris? Saya Bapak sharing. Terima kasih untuk kesempatan ini yang disampaikan pertanyaan kepada saya sebagai sekretaris, karena saya pun dilantik
masih sekitar 1 bulan. Wah, iya, ada pergantian. Iya, karena pergantian. Tapi saya bisa menyampaikan, karena kalau di wilayah kami Dairi Utara itu memang masih banyak desa-desa yang besar yang bisa dibuka, tetapi inilah tantangan-tantangan yang kami hadapi dulu waktu saya juga menjabat sebagai bendahara. Karena ini terus terang saja, karena di wilayah kami itu bisa dikatakan kalau kami mau merintis di satu desa yang belum ada GPDI, ada teman-teman yang sepertinya dia menjadi raja. Nah, jadi dia bilang seperti ini nggak bisa dibuka karena saya lebih dekat. Atau dia pun nggak mau buka juga. Dia pun nggak buka juga gitu. Jadi inilah supaya perlu ya dikasih pandangan atau nasihat dari MD kepada kami hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Dairi Utara, dan sama yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, memang kalau jarak tempuh kami itu kalau dari Laujuhar itu ke tempat Bapak Bendahara ini itu pada umumnya dia harus 1 malam di perjalanan, artinya 1 malam dia harus menginap dulu di tempat kami di Kutabolo. Baru kalau sorenya selesai itu menginap lagi di Kutabolo, baru dia masuk ke pelayanan. Dan ada beberapa pelayanan kami di Dairi Utara itu signal nggak ada, jadi agak sulit menghubungi. Jadi kadang-kadang teman-teman hamba-hamba Tuhan, karena kami dari WA, kadang-kadang dibilang nggak sampai undangan. Padahal sebenarnya bukan nggak sampai, tapi karena signal yang nggak ada. Apakah mungkin dari situ kalau cari signal, kalau cari ya harus ke ladang, naik pohon gitu ya, pohon durian gitu ya. Ya. Ada nggak satu kesepakatan di wilayah untuk mendirikan gereja baru, jaraknya ditentukan atau kesepakatan bagaimana? Ini karena baru dilantik ketua, bendahara dan sekretaris, kami membuat satu komitmen bahwa di tahun masa sisa kami ini, jabatan kami sebagai wilayah, meskipun nanti ada tantangan dari teman-teman hamba-hamba Tuhan yang lain, ya kami berusaha supaya kami bisa memajukan Dairi Utara, karena ada beberapa desa yang memang mungkin bisa dikatakan ada ribuan di situ jiwa, tapi nggak ada GPDI. Ada beberapa desa seperti Gunung Stember, Lomeciho, Lautawar, itu desa yang sangat besar sekali. Nah, jadi memang kami sudah sepakat, kami bertiga wilayah kalau kita kompak, maka ini program dari MD itu bisa jalan. Baik. Artinya juga menjadi jawaban tadi, kalau kita mau membuka satu desa yang masih kosong, kalau mungkin terlalu dekat dengan satu hamba Tuhan yang ada di situ mungkin jadi kendala. Tapi kalau sudah jauh, kemudian sudah ada kesepakatan, nah, mungkin wilayah bisa juga membuat kesepakatan kan. Kalau udah jauh atau satu desa ke desa sudah bebas, siapapun bisa gitu kan. Mungkin satu masukan aja kepada Bapak Menteri wilayah. Nah, dari timur nih, gimana nih Pak Sekretaris, kendala-kendala dalam hal bersekretaris ini? Gitu. Terima kasih Pak. Sekretaris ini membidangi surat menyurat administrasi, karena di organisasi itu adalah sekretaris itu motor organisasi. Jadi kami dari wilayah dari timur administrasinya kepada gembala-gembala baik, walaupun ada mungkin barangkali kendala-kendala, ada kalanya kami sudah sepakat membuat satu grup yang namanya grup WA dari timur. Dalam hal ini gembala-gembala kalau ada paketnya ya masuklah, kalau tidak ada selesai. Itu pun selalu dihimbau oleh ketua kami bahwa tetap dihubungi ya yang mungkin jauh dari jangkauan kota. Jadi kegiatan-kegiatan yang selalu kami lakukan di wilayah dari timur karena menjangkau beberapa tempat, hingga kami buat itu sistemnya sektor.
berjalan terus. Tapi karena dari tanggal 29 Maret 2020 pandemi Covid ada menyeluruh kepada dunia, sehingga segala kegiatan gereja organisasi dihentikan. Sehingga dalam hal ini kegiatan wilayah dari timur 2020 sampai dengan detik ini namanya di komisi-komisi wilayah kami dari timur itu dihentikan sementara waktu. Namun pertemuan-pertemuan di wilayah dari timur tetap berjalan. Ya, kami rutin terus mengadakan kegiatan kehadiran para gembala-gembala sidang. Puji Tuhan, seluruh gembala-gembala sidang wilayah dari timur baik dan semua sepakat. Bahkan juga cuman satu kurang keterbukaan. Salah satu contohnya baru 3 bulan itu pun selaku orang tua kami sudah kami anggap ya Bapak Pendeta Manas Sigalingging ya menegur kami wilayah, memang kami anggap itu baik dengan penjualan aset gereja ya di Legora. Baru kami tahu 3 hari yang lalu. Ya, disitulah kekurang terbukaan gembala-gembala sidang ya dalam hal ini. Itu pun karena sudah sampai kepada MD ya, dalam hal ini momen yang baik ini kami sampaikan kepada MD, walaupun dengan demikian tanggal 22 hari Senin kami pertemuan, kami akan bicarakan dalam hal ini sampai dengan mendetail bagaimana apa yang harus dilakukan ya oleh beliau terhadap organisasi. Itu saja mungkin Pak, mungkin barangkali kalau administrasi dari wilayah dari timur ke MD berjalan dengan baik, lancar, puji Tuhan. Ya karena saya selaku sekretaris wilayah dari timur tetap ya menghubungi selalu walaupun bentuk di WA group ya sekretaris bahkan juga di MD tetap lancar komunikasi dengan baik bersama dengan sekretaris dari MD dan bahkan 100 tahun GPDI Pesta Jubileum bahkan kami sudah berhubungan dengan pihak MD bagaimana keseragaman spanduk bahkan juga umbul-umbul di wilayah dari timur sampai ke situ sudah jangkauan kami. Kenapa demikian? Karena GPDI merupakan rumah kita yang harus kita tata dengan baik supaya betul-betul di ranah masyarakat di hadapan pemerintah pun kita khususnya di daerah ini GPDI masih dipandang baik Pak. Ya, kiranya harapan kita bahkan juga MD tetap dukung kami di daerah timur ini karena wilayah dari timur ini mencakup 2 kabupaten. Bahkan mungkin barangkali kalau Tuhan kehendaki di tahun-tahun ke depan bisa saja mungkin mekar dari wilayah dari timur ini menjadi satu wilayah karena sudah 39 gembala. Maksudnya jadi dimekarkan ya, bahkan 42 gereja. Ya, doa kami bahkan juga Majelis Daerah tetap dukung kami untuk maju di wilayah timur ini. Terima kasih. Tapi sehubungan tadi dengan adanya penjualan aset gereja, memang bukan hanya sepantasnya harus dan wajib. Tidak boleh seorang gembala karena mungkin merasa oh ini kan saya gembala di sini, bahkan mungkin ini masih atas nama saya tanah ini, itu tidak boleh menjual sembarangan karena ada nama GPDI di dalamnya. Karena itu harus ada persetujuan dari pimpinan kita di Sumatera Aceh. Mungkin itu tambahannya Pak ya. Baik. Nah, kepada Majelis Wilayah Sekretaris dari Barat. Nah, silakan Pak. Ya, puji Tuhan, terima kasih Om. Kalau dari kami dari Barat, saya memperhatikan karena memang di antara kami bertiga, ketua sekretaris bendahara, tetap kami berusaha menjalin kerjasama yang baik karena tanpa kerjasama yang baik mustahil apa yang kita programkan itu bisa tercapai. Jadi kalau saya membagi misalnya tantangan yang kami hadapi, boleh saya katakan saya bagi 2, yaitu pertama tantangan secara umum. Itu tadi yang Pak Ketua sudah katakan, tantangan secara umum itu yang kami hadapi, betapa sulitnya medan yang harus dilalui dari pelayanan satu ke pelayanan yang lain, yaitu
disebabkan oleh infrastruktur yang sangat-sangat begitu memprihatinkan. Jadi mungkin tadi Pak Ketua, karena Pak Ketua ada di kota, yang persis kami tahu itu yang setiap hari kami lalui, yaitu dari tempat saya dengan Pak Bendahara. Ya, begitu kalau boleh dikatakan aturan jarak tempuh itu semestinya bisa 10 menit dari tempat saya ke kota kalau infrastrukturnya bagus. Tetapi sekarang bisa sampai 30 sampai 40 menit. Apakah ada hubungan itu karena ada yang longsor ini sekarang? Itu kebetulan aja memang kalau wilayah itu masuk ke wilayah timur. Nah, kalau itu memang tidak terlalu berpengaruh kepada kami. Itu tadi tantangan secara umum. Tantangan secara khusus yang kami lihat yaitu bagaimana secara umum, khusus saya lihat tantangan yang ada di gereja-gereja lokal itu ketika mengadakan pertemuan, banyak gereja-gereja lokal yang tidak memadai secara areal parkir misalnya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bagaimana bisa memperluas areal gereja lokal supaya ketika ada pertemuan itu bisa memadai. Kadang-kadang yang kami hadapi ketika ada pertemuan, maka acara-acara akbar misalnya itu hanya ada beberapa titik atau beberapa tempat yang memadai. Jadi itu mungkin karena pendeta GPD di sini sudah makmur mungkin ya. Mobil, bisa juga. Jadi kalau tantangan tadi, ya, selain itu memang ada beberapa dari gembala-gembala ini yang kadang dia kurang mengerti yang namanya kerja dalam bentuk tim. Kami sebagai personil wilayah selalu kami tegaskan kepada rekan-rekan gembala di wilayah kami, kita itu perlu membentuk untuk mencapai satu sasaran itu perlu dalam bentuk tim gitu. Jadi kadang-kadang gembala-gembala ini mau istilahnya one man show, artinya main sendiri. Akhirnya ya itulah kadang-kadang kita harus kasih masukan dan lama-lama memang mereka bisa menerima, kira-kira gitu. Jadi hal-hal yang sudah kami capai dalam periode ini tadi Pak Ketua sudah sekilas informasikan, ada 3 gereja ya yang sudah kita buka dalam periode ini. Wah, 3 ya, jadi tinggal mau tambah lagi, masih ada waktu yang tersisa sampai 2022 ya. Baik. Nah, langsung kepada bendaharanya. Ya, kira-kira bagaimana pengalaman Bapak sebagai bendahara, karena banyak yang ditugaskan oleh majelis daerah selain perburuhan, apalagi gerakan sos, gerakan seribu. Wah, padahal bendahara ini betul-betul juga merupakan jantung keuangan kita. Gimana, silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak Batuara sebagai host. Ya, saya selaku bendahara di wilayah Dairi Barat, ya bisa dibilang masih termasuk baru karena di awal periode kemarin terjadi pergantian kepemimpinan yang sebenarnya saya bukan anggota atau personil di majelis wilayah, tapi karena ketua kami sudah meninggal maka pergantian terjadi dan masalah keuangan di Dairi Barat bisa dibilang sesuatu yang perlu kami kasih apresiasi karena di Dairi Barat memang gembala-gembala itu sangat antusias dalam hal memberi perpuluhan. Wah, mantap nih. Jadi di tahun yang lalu ya di tahun 2019-2020 ya, Dairi Barat bisa dibilang masuk ranking 10 besar dalam hal persepuluhan. Aceh ya? Iya. Nah, jadi ketika hal keuangan disampaikan kepada rekan-rekan gembala, itu mereka jarang sekali ada hal yang membuat mereka berat hati.
Ya, hanya beberapa yang merasa ini terlalu berat gitu. Jadi rata-rata ya ketika dianjurkan MD melakukan seperti ini, maka mereka lakukan. Jadi setiap kali ada pergerakan-pergerakan di dalam pembangunan misalnya seperti itu, kami selalu memberikan sumbangsih ya. Kalau di wilayah kami daerah barat, setiap hamba Tuhan yang baru merintis membuka ladang baru, mereka dikasih subsidi oleh wilayah ya setiap bulannya. Besarannya bisa dibilang 1 kaleng beras ditambah dengan kebutuhan lain begitu. Jadi setelah itu selama 2 tahun ya, selama 2 tahun. Kemudian mereka yang membangun gereja ya, apakah itu memperbesar, apakah itu membangun dari awal ya, majelis wilayah selalu menyediakan bantuan ya secara materi 15 sak semen setiap kali membangun. Jadi dalam hal keuangan ini memang saya selaku bendahara memang agak berat memang. Tetapi puji Tuhan ya, tidak ada yang berat ketika diberikan hikmat oleh Tuhan. Jadi begitulah mungkin gambaran masalah keuangan di daerah barat. Kegiatan luar biasa ya. Dari timur, mana Pak Bendahara? Ya, terima kasih buat kesempatan. Kami dari timur juga bisa menyampaikan tentang keuangan kita di dari timur. Sebenarnya dengan gembala-gembala tidak ada masalah. Sebab gembala-gembala dari timur pun khususnya dalam pemberian persepuluhan bisa dikatakan hampir 97% bisa terus hadir setiap pemberian persepuluhan. Nah, dalam hal itu ya kami juga sangat memang terdorong dengan begitu antusias mereka untuk terus memberi persepuluhan. Nah, cuma di beberapa sisi keuangan majelis wilayah di daerah timur itu kami harus akui bahwa pergerakan keuangan itu yang namanya keuangan wilayah lepas dari keuangan penyetoran wilayah ke MD. Yang namanya uang yang bisa dikelola oleh majelis wilayah di wilayah tersendiri yang akan menjadi motor penggerak semua kegiatan apa yang Bapak tadi sebut baik perintisan dan apapun itu kan sebenarnya tergantung dengan adanya perbendaharaan di wilayah. Keuangan dari timur sekarang kami hanya bisa menggunakan sisa keuangan penyetoran kami itu hanya untuk operasional kami yang bisa kami gunakan baik kunjungan sosial, kunjungan kalau ada gereja peletakan dan ada peletakan rumah. Kami sampai hari ini belum bisa untuk membantu ladang-ladang baru termasuk. Padahal dari timur itu sangat potensial dengan ladang baru. Oke Pak, kita lanjut kepada Daerah Utara. Ya, silakan Pak Bendahara. Gimana kira-kira keuangan di daerah Utara dan apa yang dilakukan dengan potensi-potensi yang ada? Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Majid Daerah kami. Saya Pendeta Muda Yoel M. Stumorang sudah menjadi majelis wilayah baru sekitar menjalani 2 bulan ya kira-kira begitu. Nah, saya masih baru dilantik dan kalau keadaan keuangan di wilayah kami daerah utara sampai hari ini setelah penyerahan kepada saya dari bendahara yang lama, keadaan keuangan kami cukup baik, bahkan bisa saya katakan sangat baik. Dan juga kalau di keuangan kami juga membuat setiap bulan itu ada iuran per gembala, 15.000 per gembala. Itu kami alokasikan untuk sosial dan juga kegiatan-kegiatan gembala-gembala di wilayah daerah utara. Dan juga tantangan selama ini sebelum saya pun menjadi majelis wilayah bendahara di daerah utara, saya lihat tantangan kami salah satu tantangan yang sangat vital sekali yaitu masalah keuangan ini. Banyak gembala yang lupa karena banyak kesibukan dan lain sebagainya. Jadi setiap pertemuan saya lihat saya sudah bulan berapa.
Namun puji Tuhan, pada kesempatan ini di awal saya menjabat menjadi bendahara wilayah, saya sudah membuat satu terobosan baru dengan persetujuan ketua beserta sekretaris. Maka semua hamba-hamba Tuhan wilayah Dairi Utara, karena saya lihat keuangan itu baik dan saya keluarkan dana dari keuangan wilayah itu untuk menyediakan dan memberikan kepada semua gembala-gembala buku tabungan persepuluhan dan kas mereka tiap bulannya. Jadi mereka nggak naik-naik lagi, karena setiap pertemuan kami makan waktu cukup banyak selama ini. Bisa antri semuanya, saya sudah bulan berapa, kan begitu. Tanya lagi dan lain sebagainya. Ini sudah seperti sistem bank, dia sudah isi dari rumah. Saya sebagai bendahara tinggal terima, stempel, dan hektar dia bawa bukunya kembali. Jadi sebelum pertemuan dia sudah ngisi, dia sudah tahu sampai bulan berapa per bulan dan kasnya. Dan itu saya lihat, saya secara pribadi juga sudah sangat membantu, karena saya juga punya, nah kan begitu. Dari itulah yang kami buat, dan untuk ke depan ini juga kami akan terus mengembangkan keuangan ini untuk bisa membangkitkan, memajukan hamba-hamba Tuhan di wilayah Dairi Utara, khususnya juga keuangan kami di Dairi Utara. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi memang tergantung juga bagaimana kreativitas para hamba Tuhan, baik ketua, sekretaris, bendahara, apalagi tadi seperti dia kalau bisa teamworknya bagus, itu lebih dahsyat lagi. Kita masih banyak ya katakanlah kurang ya, banyak hal tadi, masalah jangkauan tempat tadi sangat jauh satu dengan yang lain, infrastruktur yang masih kurang memadai, dari sisi jalan yang masih belum begitu baik, ya kan? Tetapi ternyata sampai hari ini juga masih berjalan dengan baik. Jadi pertama saya juga ya mengapresiasi semua kerja bapak-bapak yang luar biasa ini. Oke, baik. Nah, baiklah, Holy Lovers, hamba Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini, inilah bincang-bincang kami bagaimana pekerjaan Tuhan di wilayah Dairi ini, yang secara keseluruhan semuanya berjalan dengan baik. Ada tantangan yang dihadapi, tapi mereka juga berupaya untuk mengatasi semuanya, dan mereka bisa menunjukkan prestasi. Bahkan seperti disampaikan tadi, bahwa satu gereja yang dibebankan oleh ketua majelis daerah pada saat musda, malah di sini sudah ada yang melewati satu, bahkan sampai hampir 6 gereja. Padahal masih ada waktu yang tersisa sampai tahun 2022. Saya juga percaya bahwa kemajuan pekerjaan Tuhan di wilayah atau dimanapun kita berada, baik pun kita sebagai gembala, sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Pemimpin itulah yang membawa kemajuan kepada pekerjaan Tuhan, dan pemimpin itulah menjadi kekuatan yang mendobrak kebuntuan-kebuntuan yang ada. Kalau orang berkata, aku nggak bisa, ini mustahil, tapi seorang pemimpin yang diberkati Tuhan, dia bisa melakukan sesuatu yang di luar apa yang bisa dilakukan orang-orang yang biasa. Nah, mereka ini semua sudah melakukan hal yang terbaik, dan kiranya Tuhan terus menolong kita, dan bukan hanya di Dairi, tapi di seluruh Sumatera Utara Aceh. Tuhan memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya.